Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa sallim wa barik ajmain. Para pemirsa MJS Channel, sahabat dari Masjid Jenderal Sudirman di Yogyakarta, dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa poin penting terkait keberagamaan kita sebagai seorang muslim dan muslimat yang berserah diri kepada Allah, bersaksi atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kitab suci yang diturunkan kepada beliau sebagai pedoman kehidupan hingga kelak waktu berakhirnya zaman tiba. Apa yang saya sampaikan ini merupakan sedikit yang kita bisa pelajari dari tradisi studi maqasid. Dari ahli-ahli di masa sekarang seperti misalnya Prof. Yasir Auda, Dr. Zaid Al-Barzanji, atau di Indonesia kita kenal dengan Dr. Ali Mun'im, para pelaku studi maqasid ya di seluruh dunia. Nah, kalau kita lacak ke belakang dari tradisi ulama klasik, maka akan kita dapatkan nama-nama seperti Abu Zaid Al-Balkhi, Imam Ash-Shatibi, Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan lain-lain sebagai para ilmuwan maqasid klasik ya. Nah, kita tidak akan menggali tentang maqasid itu sendiri saat ini, tapi sedikit hal yang bisa kita tarik dari apa yang mereka semua rumuskan. Jadi, pada dasarnya para pemirsa channel Masjid Jenderal Sudirman, bermaqasid artinya memahami ketentuan-ketentuan agama, ayat-ayat Allah dalam kitab suci Al-Quran, dan memahami tanda-tanda yang beliau subhanahu wa ta'ala tebarkan di alam dari sisi tujuan, dari sisi maksudnya. Jadi dalam keyakinan seorang muslim itu tidak ada kebetulan, karena semuanya itu dirangkum dalam satu tujuan oleh beliau yang maha kuasa, pencipta dan pemelihara kita semua. Tujuan-tujuan tertinggi inilah yang kalau kita pahami akan membawa kita kepada pemahaman agama yang lebih utuh, pemaknaan yang lebih dalam dan menyeluruh, serta membawa kita kepada cara pandang yang jernih terhadap beragam persoalan kehidupan yang kompleks dari dulu hingga saat ini. Lalu dalam waktu yang tidak panjang ini, apa antara lain yang bisa kita petik dari prinsip bertujuan atau bermaqasid dalam agama ini? Mari kita lihat dua hal berikut ini, kita pahami dulu. Satu, pertama-tama ya, dalam menjalani kehidupan seringkali kita melupakan tujuan. Jadi, menjalankan agama itu seringkali kita lupa akan tujuan. Mengapa sesuatu diatur demikian? Sehingga langkah yang kita ambil belum tentu bersentuhan atau apalagi menjawab tujuan penting. Kita seringkali tidak mengingat tentang konteks atau lingkungan yang kita semua hadapi dan ikuti setiap hari. Ya, bahwa kita berhadapan dengan sebuah lingkungan yang di dalamnya ada tugas-tugas kita, itu ya seringkali tidak kita sadari. Seolah-olah semuanya ya hadir begitu saja. Hal-hal penting apa yang berkaitan dengan kehidupan kita yang harus kita prioritaskan menjadi terlupakan. Kita sibuk dengan sesuatu yang kadang-kadang hasilnya apa kita tidak tahu gitu ya, dan terlalu sibuk sehingga sangat memakan energi, jiwa dan raga kita untuk memperolehnya. Kita lupa karena kita tidak memasukkan elemen tujuan di situ, kita lupa
bahwa ada hal-hal yang mungkin seharusnya kita prioritaskan. Misalnya, di saat kesehatan itu adalah sesuatu yang amat penting, kita semua menyadarinya dan dikampanyekan misalnya oleh masyarakat, tapi pada saat yang sama kita bisa melihat iklan dari produk ya, sebuah produk yang itu sangat merusak kesehatan kita dipampang besar-besar di pinggir jalan. Ini adalah sesuatu yang tidak seiring sejalan ya antara tujuan yang kita cita-citakan dengan hal-hal yang kita lakukan. Sebabnya karena satu, kita melupakan tujuan. Ya. Yang kedua, bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita dihadapkan pada relasi ya, saling hubungan yang di dalamnya itu memuat tugas. Ini menarik menurut saya belajar dari para pemikir maqasid ini. Apa relasi yang ada dalam kehidupan kita yang itu menempel dalam keberadaan kita sebagai manusia itu, sebagai seorang muslim. Relasi tersebut antara lain adalah satu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan kita dengan alam, lingkungan dan seisinya ini. Yang ketiga, hubungan kita dengan diri sendiri. Yang keempat, hubungan kita dengan sesama. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan alam buatan. Lingkungan buatan bisa berupa teknologi, hal-hal yang itu bersifat materi. Nah, di dalam hubungan ini ada tugas-tugasnya, para pemirsa sekalian. Misalnya, kita perinci satu persatu di sini. Pertama, relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan ini kita punya tugas. Tugas kita adalah untuk beribadah, berbakti kepada Allah sebagai wujud terima kasih kita kepada Beliau Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hidup, memelihara, dan memberikan kita ketercukupan. Jadi ibadah, dalam relasi itu tugas kita adalah beribadah, berbakti untuk bersyukur. Yang kedua, relasi kita kepada alam. Dalam hubungan ini, tugas kita adalah untuk berimarah, yaitu menjaga dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Alam sejatinya ditundukkan oleh Allah untuk mencukupkan kebutuhan manusia, membantu kehidupan manusia. Namun demikian, sering terjadi manusia bertindak semena-mena atas alam ini, sehingga relasi yang terjadi kemudian adalah alam ini menjadi semacam tentara yang dipakai oleh Allah untuk memberi peringatan kepada manusia. Mungkin sebagian orang akan berkata, apa hubungannya gitu bencana dengan hubungan kita dengan Allah? Oh, ada. Karena relasi itu sedang dipindahkan dari sesuatu yang ditundukkan untuk bisa bermanfaat bagi kita semua menjadi sesuatu yang dipakai sebagai senjata untuk memberikan peringatan. Nah ini ya kita pahami dalam relasi seperti itu. Jadi mengingatkan karena tindakan manusia yang telah melampaui batas terhadap alam. Relasi yang ketiga adalah hubungan kita, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada tugasnya di dalamnya. Untuk apa? Tugas seperti apa yang ada pada hubungan dengan manusia dengan dirinya sendiri ini? Ya. Nah, ini tugasnya adalah untuk menumbuhkan dirinya. Dalam bahasa agama sering kita dengar kata tazkiyah. Jadi dia bertazkiyah. Jadi kita diciptakan tidak untuk menganiaya jiwa kita sendiri, tapi adalah untuk menumbuhkan jiwa dan raga kita. Ya, diberi tubuh yang fungsinya sangat rumit, sangat kompleks ya, satu sama lain, komplit juga ya, lengkap, tidak untuk disia-siakan. Ya, tapi untuk ditumbuhkan, dijaga sebaik-baiknya sehingga dia sehat dan sebagai jiwa dia fungsi dengan baik. Nah, jiwa ini ibaratnya benih kita tanamkan. Kalau dia tidak
disiangi, dipupuk, disiram gitu, dia tidak akan menumbuhkan benih yang baik. Hanya dengan jiwa yang bertazkiyah, maka pengajaran akan kebaikan itu bisa diterima oleh kita semua ya, sebagai murid ketika kita belajar. Hanya dengan tazkiyah juga ini kita tertumbuhkan, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik. Jadi betapa penting ini ya bagian mentazkiyahkan diri ini. Kebetulan saya adalah pelajar dari psikologi Islam gitu, jadi sangat memahami betapa penting fungsi kita bertazkiyah ini, terutama ketika nanti berkaitan dengan membentuk masyarakat yang baik. Dengan tazkiyah kita akan bisa melahirkan generasi yang itu baik, gitu ya, merespon persoalan-persoalan juga dengan baik, gitu ya, tidak dengan asal-asalan, dan dengan itu masyarakatnya insya Allah menjadi masyarakat yang kuat dan bertanggung jawab. Sedemikian penting arti tazkiyah di sini. Hanya dengan tazkiyah itu tadi maka orang kemudian bisa belajar, kemudian mengambil hikmah dari pelajarannya itu, dan selanjutnya menebarluaskan kesalehan ya, kemanfaatan bersama. Relasi berikutnya adalah relasi kita terhadap sesama. Apa tugas kita ketika itu menyangkut sesama? Sesama di sini ada saudara-saudara kita yang Muslim, ya, ada saudara-saudara kita yang Muslim dengan keimanan yang luar biasa kuat, ada yang masih di pinggir-pinggir, ada juga kemudian dengan saudara-saudara kita yang itu masih belum memahami Islam, ya, dan mungkin memang tidak ingin memeluk Islam, itu ada. Nah, apa urusan kita dengan mereka semua ini? Kita terhadap sesama ini punya satu tugas, yaitu untuk berkhilafah atau berganti peran, saling bekerja sama ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas membina, melayani masyarakat, membina kehidupan ya bersama. Nah, prinsip common good, kebaikan bersama di sini menjadi sangat penting, ya. Jadi sampai di sini kita bisa memahami bahwa Islam bukanlah agama yang dia itu eksklusif, tapi dia membawa misi untuk memberikan rahmat, menebarkan kebaikan bagi seluruh manusia. Ini yang seringkali terlupakan. Jadi betapa kita seringkali dijauhkan dari tujuan-tujuan tinggi agama kita, sehingga seolah-olah agama kita ini menjadi sempit, dan malangnya terjadi ketidakadilan yang luar biasa besar di dunia. Dalam hal apa? Dalam cara mereka memportray ya, menggambarkan Islam itu sebagaimana mereka inginkan ya, padahal tidak seperti itu. Agama kita yang agung sekali ini seringkali disalahpahami. Nah, sebenarnya menjadi tugas kita semua untuk kemudian kembali mempelajari keagungannya dan mencari cara-cara yang itu baik untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, relasi yang terakhir adalah relasi kita terhadap alam buatan, alam benda, alam materi. Ya, apa tugas kita dengan benda-benda gitu ya? Tugas kita adalah untuk beristikdam, yaitu memperalatkannya. Materi adalah alat dalam kita melakukan tugas-tugas, ya, tugas-tugas di atasnya tadi, relasi kita dengan Allah sampai dengan alam, dan kemudian dengan sesama ya. Benda-benda itu fungsinya adalah alat untuk kita pergunakan. Hubungan kita dengannya adalah memperalatkannya, tidak lain. Dia bukanlah relasi yang utama dan pertama. Jadi relasi tadi itu berurutan, jangan dibalik.
bayangkan kalau kemudian dalam hidup kita, orientasi kita ini dibalik. Yang paling utama dan pertama adalah relasi kita terhadap benda. Kira-kira apa yang terjadi jika itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita? Maka bisa kita bayangkan ya, sehari-hari kita berjuang untuk itu, bertengkar untuk itu, menggerus gitu ya, menggerus mental dan tenaga kita untuk itu. Dan itu adalah benda. Nah, ini kan menyedihkan. Seolah-olah bukan benda kita peralatkan, yang terjadi kemudian kita yang diperalat oleh benda-benda ini. Jadi kalau relasi itu terbalik, kita tahu bagaimana akibatnya ya pada diri dan kehidupan kita sendiri ini. Kehidupan bersama karena dia bisa memicu konflik. Ya, banyak peperangan itu terjadi kan karena rebutan apa? Rebutan benda-benda ya, materi gitu. Nih, maupun kehidupan dalam alam yang semestinya kita jaga ini. Ya. Yang tadinya gunung emas sudah jadi danau yang sangat dalam, jurang yang sangat dalam pun masih kurang, akan dikeruk lagi. Nah, ini karena benda itu menjadi sesuatu yang utama dan pertama. Nah, demikian bisa saya sampaikan tentang kelima relasi yang kita miliki yang menempel dan mengikuti kita sehari-hari ini. Mudah-mudahan bisa kita senantiasa jaga, kita ingat akan itu, ya, diri kita tidak hidup dalam sesuatu yang itu hampa dan kosong saja, konteks yang itu kita maknai semau kita, tapi di dalamnya ada relasi 5 hal tadi yang kita semua wajib menjaga dan mewujudkannya dengan sebaik-baiknya, melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, beribadah, berimaral dengan alam, bertazkiyah dengan diri sendiri, berkhilafah, bekerja sama dan berganti peran dengan sesama, dan memperalatkan benda-benda, tidak mempertuankannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, relasi-relasi itu tadi penting untuk kita pahami dan letakkan pada tempatnya yang tepat, sehingga dengan ini kita bisa berharap akan adanya tatanan kehidupan bersama yang berbasis tujuan, yang bermaqasid. Yang prinsipnya itu kalau disarikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai di dalamnya memuat justice, keadilan, mercy, kasih sayang, wisdom, kearifan, dan common good, kebaikan bersama atau maslahat. Saya kira itu, mari kita senantiasa bertazkiyahkan diri kita dan gunakan momen Ramadan ini sebagai momen bertransformasi untuk menjadi insan yang sadar akan relasi dan tugas-tugas tadi sebagai seorang muslim atau muslimat. Insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.